وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sahabat istiqamah dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan bait kita yang kemarin, yang mana dalam kita belajar adalah kita meringankan hisab kita terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu-waktu dan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan ditanya dihabiskan untuk apa. Maka dalam kajian-kajian berikutnya hendaklah kita menyempatkan atau bahkan memprioritaskan dalam setiap harinya kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Bait yang ke-8, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Sa'di berkata, sabarun nufus 'ala al-makarih kulliha syauqan ila ma fihi min ihsani. Mereka menyabarkan jiwa mereka terhadap setiap yang dibencinya karena merindukan pahala dan kebaikan yang dijanjikan padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bait ini membahas tentang kesabaran. Sabar memiliki makna menahan diri dari hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya jiwa hawa nafsu ini tidak mau dikekang. Dia akan melakukan apa yang ia inginkan dan dia akan tidak melakukan apa yang dia tidak inginkan. Akan tetapi dalam kehidupan beragama, konsepnya dalam menghadapi hawa nafsu tidaklah demikian. Hawa nafsu harus kita kendalikan. Kitalah yang menjadi tuannya daripada hawa nafsu tersebut dengan mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabar ada dalam ketiga hal. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia melaksanakannya. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berat bagi jiwa, berat bagi hawa nafsu. Bahkan orang-orang yang kekar badannya, nge-gym setiap harinya, masih merasakan keberatan dalam melaksanakan ibadah ini, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hawa kita menuju kepada kemalasan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita paksa sehingga hawa tersebut, jiwa tersebut menjadi terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ia tidak terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Ketika ada wasilah-wasilah kemaksiatan, ketika ada jalan-jalan kemaksiatan terbuka lebar, maka hawa nafsu akan senang melakukannya karena memang pada dasarnya secara zahir sebagian daripada maksiat itu menenangkan jiwa. Contoh, ada orang yang menikmati musik, menikmati khamr, menikmati obat-obatan terlarang, mereka menemukan jiwanya ngefly, tenang. Kan tetapi karena hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mencari keterangan dengan keharaman tersebut sehingga kita menahannya. Kemudian sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang buruk sehingga tidak marah dan tidak membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala harus meneguhkan kesabarannya ke dalam tiga hal tersebut, terutama dalam menahan takdir yang tidak kita sukai. Maka kita sabar karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar
yang akan dibalasi, yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batasan. Dalam menghadapi bala dan musibah ini ada beberapa tingkatan manusia di dalamnya. Yang pertama, yang paling tinggi adalah orang itu bersyukur terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia bisa bersyukur terhadap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia bersyukur karena tidak ditimpakan musibah yang lebih besar. Dia bersyukur karena apa yang tersisa daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar, dan dia juga bersyukur dengan musibah tersebut dapat diampunkan dosa-dosanya, dapat digugurkan dosa-dosanya. Ini adalah maqamah yang tertinggi dan yang paling berat. Maqamah selanjutnya adalah ridha, yakni dia ridha terhadap takdir Allah yang buruk. Hatinya tidak ada ganjalan untuk bermaksiat, hatinya tidak terasa panas terhadap ujian dan bala yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan martabah yang paling rendah adalah sabar, yakni meskipun hatinya terasa berat dalam menerima musibah, hatinya masih terasa panas, akan tetapi dia menahannya dan tidak mengatakan kecuali apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Kemudian maqamah yang terakhir adalah marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah haram dan hukumnya berdosa. Maka seorang muslim harus menahan kesabarannya dalam setiap keadaan, atau terlebih dalam menghadapi ujian, ia senantiasa meninggi derajatnya dengan kedudukan yang paling tinggi, yaitu rasa syukur. Kemudian bait yang ke-9, nazalu bi manzilatir ridha fahamu biha qad asbahu fi jannati wa amani. Ini adalah apa yang kita isyaratkan daripada maqamah kesabaran yang tadi, bahwasanya ketika ia telah sabar maka dia menuju ke maqamah yang tertinggi, yang lebih tinggi, yakni ar-ridha. Bagaimana caranya untuk bisa ridha terhadap musibah dan bencana atau bala yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia bisa melakukan dengan dua hal. Yang pertama, ia meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan maka tidak akan bisa ada yang menolaknya. Yang kedua, yakin akan hikmah di balik takdir tersebut, di mana di masa mendatang akan nampak akibat daripada takdir tersebut, bahwa hal tersebut adalah baik untuknya. Betapa banyak kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan peluang, bagaimana kita melihat banyak sekali hal-hal yang sudah di depan mata kita terluput, akan tetapi di masa kemudiannya kita mengetahui bahwasanya jikalau seandainya pada waktu itu kita mendapatkannya, kita akan menjadi celaka. Ini makanya terhadap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan ridha, ya, kita yakin akan hikmah yang berada di belakangnya. Kalau kita sabar dan kalau kita ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka Syekh Sa'di memiliki ibarah yang sangat baik, yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, siapa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ridha kepadanya. Siapa yang ridha kepada rezeki Allah yang sedikit, maka Allah akan meridainya amalan yang sedikit untuknya yang dikerjakannya. Ini siapa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takdirnya, maka Allah pun akan meridai mereka. Kemudian bait yang ke-10, syakarul ladzi awlal khadaiq fadlahu bil qalbi wal aqwali wal arkani. Bait yang ke-10, mereka bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia kepada hambanya dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan anggota badan. Ini adalah maqamah syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Coba bayangkan, lihat kembali berapa perbandingan antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita harus pandai-pandai bersyukur, menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur, mengucapkan hamdalah. Dan syukur tidaklah terrealisasi kecuali dengan beberapa hal. Yang pertama, syukur dengan hati. Hatinya
meyakini bahwasanya nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak pernah merasa bahwa misalnya dirinya merasa pantas atau merasa punya andil atas nikmat yang telah diperolehnya itu. Hatinya meyakini bahwa ini murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tahadduts bin ni'mah dengan tujuan kebaikan. Bahwasanya ini loh nikmat yang Allah berikan kepada saya begitu besar. Ketika Allah memberikan kita harta yang banyak, kita tunjukkan bahwasanya kita diberikan nikmat kepada Allah. Kita membeli pakaian yang bagus, kita membeli hal-hal yang pantas dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan anggota badan, menggunakan nikmat tersebut untuk wasilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah, dia membangun sumur untuk kaum muslimin, dia membagikan mushaf untuk kaum muslimin, dia membangun masjid untuk kaum muslimin, dia membangunkan jalan untuk kepentingan kaum muslimin. Maka dengan hartanya tersebut dia menjadi orang-orang yang bersyukur, yang menjadikan hartanya wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bersyukur ini Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Musa, menceritakan tentang Nabi Musa tatkala berkata kepada kaumnya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Tatkala kita pandai-pandai bersyukur, maka nikmat-nikmat tersebut akan tumbuh berbarokah, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang lebih indah lagi. Makanya kita rahimani wa rahimakumullah, pegang teguh hal ini, kita bersabar, kemudian kita menuju kepada keridhaan, kemudian kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dalam nikmat ataupun di dalam menghadapi bala dan ujian. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita amalkan, dapat menjadi pengoreksi diri kita sehingga kita menjadi seorang hamba yang semakin hari semakin membaik hubungan kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.